Bab 270. Interogasi dari Klutang. Kenapa kamu tidak membahas denganku dulu? Setelah Kingston Jiang memasuki rumah, dia duduk di sofa. Klutang berkata dengan wajah dingin dan memarahi, apakah ini kepercayaan dirimu? Kamu dengan yakin mengatakan bahwa bisa membuat aku masuk ke 100 besar, apakah itu dengan cara menghabiskan uang untuk curang? Hei, Kingston Jiang tertawa. Amarah di hati Klutang tidak bisa terlampiaskan, tetapi Kingston Jiang malah masih bisa tertawa, dia tidak bisa memukulnya dan juga tidak bisa memarahinya. Katakan dengan jujur, berapa banyak uang yang kamu habiskan? Tidak banyak. Kingston Jiang berkata dengan ragu. Mana mungkin dia tahu berapa banyak uang yang dihabiskan? Itu semua diatur oleh Sheila Bai. Melihat ekspresi Klutang, dia langsung tahu bahwa Klutang benar-benar marah. Mau tak mau dia menjelaskan, sayang, bukankah aku juga untuk membuatmu bahagia dan membuatmu menjadi terkenal? Bagaimana aku bisa tahu bahwa orang lain akan segera tahu bahwa kamu telah berbuat curang? Orang-orang zaman sekarang terlalu pintar, hehe. Sebenarnya berapa uang yang dihabiskan? Klutang hanya peduli dengan masalah ini sekarang. Sekarang keluarga Tang telah berada di dalam situasi buntu. Dapat dikatakan bahwa 1 sen pun tidak ada lagi. Selanjutnya, mereka akan membutuhkan uang untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi, tetapi Kingston Jiang malah mengambil uang untuk meningkatkan peringkatnya. Kingston Jiang, berapa banyak uang yang kamu miliki, dan berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Terakhir kali saat kamu mengakuisisi perusahaan Yongtai, uang di kartumu sudah dihabiskan, tetapi kamu masih bisa mengeluarkan 3 juta, dan sekarang kamu bahkan menghabiskan uang untuk meningkatkan popularitas dan menempatkanku ke peringkat tinggi lagi. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, aku tidak akan mengampunimu, aku akan bercerai denganmu. Klutang benar-benar marah. Ketika Kingston Jiang mendengar ini, dia menjadi cemas. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut menyentuh bahu Klutang dengan bahunya. Hais, jangan marah, bukankah aku hanya ingin menyenangkanmu, untuk membuatmu bahagia, aku memang menghabiskan sejumlah uang, tetapi dalam hatiku kamu adalah segalanya, selama kamu bahagia, apa itu uang? Wanita selalu harus dibujuk. Klutang tidak terkecuali. Ketika Kingston Jiang berkata demikian, kemarahan di hatinya menghilang banyak. Dia masih berekspresi muram, dan bertanya, dari mana uang itu berasal? Aku meminjamnya. Bola mata Kingston Jiang berputar terus, dan kemudian dia punya ide, dan berkata, aku meminjamnya dari Clara He. Klutang sedikit tidak percaya. Clara He adalah orang yang bertanggung jawab di grup New Generation, gajinya memang tinggi, tetapi dia tidak percaya bahwa Clara He dapat meminjamkan uang kepada Kingston Jiang. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Clara He. Kak Klu, ada apa? Clara, apakah kamu meminjamkan uang ke Kingston Jiang? Mendengar apa yang dikatakan Klutang, Clara He tertegun sejenak. Meminjam uang? Meminjam uang apa? Seluruh New Generation adalah milik Kingston Jiang. Dia begitu kaya, apakah dia perlu meminjam uang? Ah iya. Setelah tertegun beberapa saat, dia bereaksi dan berkata, kakak ipar mengatakan bahwa keluarga Tang baru-baru ini kekurangan uang dan membutuhkan sedikit uang, jadi aku meminjamkan uang padanya. Berapa yang dia pinjam? Ini. Clara He tertegun. Berapa banyak yang dia pinjam? Apa yang harus dia katakan? Klu, apa yang terjadi? Apakah Kingston Jiang mengambil uang yang aku pinjamkan kepadanya untuk bermain-main di luar? Clara He tidak berani mengatakan berapa banyak uang yang dia pinjamkan kepada Kingston Jiang karena takut mengungkapkan kebenaran, jadi dia mulai berbicara omong kosong. Ini sih tidak. Klutang menghela nafas dan berkata, hei, lupakan saja, katakan padaku, dia meminjam berapa banyak uang padamu, biar aku tahu jumlahnya, dan lebih awal pergi cari kerja untuk mengembalikan uang yang terutang kepadamu. Lebih dari 300.000. Clara dia bertanya ragu-ragu. Apa? 300.000.
Mendengar angka tersebut, Klutang berseru, dan langsung mencubit paha Kingston Jiang. Kingston Jiang menyeringai. Clara He, aku akan membayar kembali padamu secepat mungkin. Klutang menutup telepon, lalu menatap Kingston Jiang dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, Kingston Jiang, kamu terlalu berani. Clara He baru saja keluar untuk bekerja, tidak mudah untuk menghasilkan uang, kamu bisa-bisanya meminjam 300.000 dengannya. 300.000 saja. Kingston Jiang tersenyum, dan ketika memperhatikan wajah dingin Klutang, dia segera menutup mulutnya, berdiri, dan bertanya, aku pergi memasak makan siang. Dia bangun dan berjalan menuju dapur. Klutang menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kingston Jiang pergi ke dapur, mengenakan celemek, menyenandungkan lagu dan mulai memasak. Pada saat ini, Eri Jiang mengirim pesan kepadanya. Kak Kingston, aku telah menghubungi Apollo lagi. Apollo mengatakan bahwa dia bisa datang ke Jiang Song malam ini. Apollo bertanya di mana aku, apa yang harus aku lakukan sekarang. Setelah melihat pesan ini, Kingston Jiang berpikir sejenak, dan membalas, apakah kamu tahu bengkel di daerah barat sana? Di tempat puluhan kilometer ke arah selatan dari bengkel ada sebuah gunung, yang disebut Gunung Wugu, kamu katakan saja kamu sedang bersembunyi di Gunung Wugu. Baik. Eri Jiang membalas pesan teks tersebut. Kingston Jiang menghubungi Moran. Moran, bagaimana hasil penyelidikan kode digital itu? Bos, di jaringan intelijen bawah tanah dari bos hantu tidak ada orang yang bisa memahami kode digital ini. Aku sudah mengirimnya ke belantara selatan sana, dan telah membiarkan Jenderal Gui mencari ahli untuk memecahkannya. Mungkin akan segera mendapatkan informasi. Nah, beritahu semua saudara, untuk bersiap terlebih dahulu, mungkin akan ada aksi di malam ini. Setelah Kingston Jiang menginstruksikan Moran, dia menutup telepon dan berpikir sambil memasak. Dia dengan cepat selesai memasak. Saat jam makan, Jasmine He, Tanner Tang dan Minnie Wu yang pergi ke rumah sakit juga kembali. Clue, apa yang kamu lakukan? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk meningkatkan peringkat? Jasmine He memegang ponselnya, melihat peringkat pada aplikasi pengobatan Tiongkok. Dia cemberut dan memarahi, lihatlah kamu, hanya dalam setengah hari, sudah ada lebih dari 200.000 reservasi, dan lebih dari 30.000 orang yang telah diobati. Sekarang apotek Senturi memang telah terkenal, tetapi terkenal secara stigma. Sekarang seluruh internet sedang mengutukmu. Klutang menundukkan kepalanya untuk makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Minnie Wu berkata sambil makan, Bu, hari ini aku ditarik ke sebuah grup, yaitu grup untuk membantu Klutang meningkatkan popularitas. Selama klik untuk mendaftar dan melakukan reservasi untuk Klutang, langsung bisa mendapatkan amplop merah seharga 10 RMB. Jika seseorang sudah menyelesaikan pengobatan dan mendapatkan suara dari sistem, orang tersebut dapat memberi suara kepada Klutang dan kemudian akan mendapatkan 100 RMB. Apa? Jasmine He langsung berseru. Satu reservasi berharga 10 RMB, dan 200.000 reservasi bukankah harus menghabiskan lebih dari 2 juta? Satu suara adalah 100 RMB, dan lebih dari 30.000 suara bukankah harus menghabiskan lebih dari 3 juta? Totalnya sudah lebih dari 5 juta. Klutang juga terkejut. Dia menatap Kingston Jiang sekilas. Ketika dia baru saja hendak bertanya, Jasmine He langsung menunjuk hidung Klutang dan mengutuk. Klutang, apakah kamu bodoh? Apakah otakmu terjebak di pintu? Habiskan 5 juta untuk masuk daftar. Apakah berguna untuk masuk daftar? Dan, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Untuk membantumu melunasi hutang, aku bahkan mengeluarkan puluhan juta dari kartuku, tetapi kamu malah menyembunyikan uang pribadi. Bu, aku tidak. Kamu masih mengatakan tidak. Lihatlah kamu sudah berada di peringkat pertama. Bahkan Dewa Tabib yang asli itu pun tidak bisa melawanmu. Klutang memiliki kesedihan yang tidak bisa dikatakan. Aku kenyang, aku akan tidur siang, dan pergi ke perusahaan di sore hari. Kingston Jiang meletakkan mangkuk dan sumpit tepat waktu,
bangkit dan pergi. Berhenti. Jasmine He memarahi dan berkata, kamu pergi tidur, siapa yang akan membersihkan? Oh, kalau begitu aku akan membersihkan dulu sebelum pergi. Kingston Jiang bangkit, mengambil bangku kecil ke balkon, dan duduk di balkon untuk merokok. Masih ada suara bertengkar di dalam rumah. Kingston Jiang juga tidak tahu harus berkata apa. Haruskah bertengkar seperti itu hanya demi jutaan saja? Jika keluarga Tang tahu berapa banyak uang yang dia miliki, bagaimana sikap mereka? Sudut mulut Kingston Jiang terangkat, dan senyum tipis tergambar. Sebelum sebatang rokoknya habis, telinganya ditarik. Dia dicengkeram berdiri dan buru-buru berteriak, sayang, sakit, sakit, jangan begitu kuat. Klutang cemberut dan memarahi, kamu hebat sekali ya Kingston Jiang, berani berbohong kepadaku. Kamu menghabiskan jutaan dan tidak memberitahuku, anggap aku sebagai apa? Bersambung.